Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabih al-aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah, kita sama-sama melanjutkan kajian rutin kita, yaitu kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah yang masih seputar muqaddimah dari pensyarah kitab, yaitu Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wa rusukh wa taubatan nasuh wa salahal jasadi war ruh. Amma kitabuhul hikam fala a'lamu kutayyiban saghiran fi hujmihi intashara fil awsatil mukhtalifah kantisyarihi wa taqabbalathu al-uqulu wan nufusu kataqabbuliha lahu. Berkata Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, amma kitabul hikam, adapun kitab Al-Hikam, adapun kitabnya yaitu Al-Hikam, kitabnya Ibnu Athaillah, fala a'lamu kutayyiban saghiran, aku tidak mengetahui selain Al-Hikam ini kutayyiban saghiran, yaitu kitab-kitab yang kecil, ya, kitab-kitab yang ringkas, kitab-kitab yang tipis-tipis. Jadi ada kalimat kutayyiban. Kutayyiban itu sifatnya tasghir atau suatu bentuk kata yang artinya kecil. Jadi ada kitaban, itu kitab normal, tapi kalau kutayyiban berarti buku saku kecil, tulisannya sedikit. Seperti kemarin kasus siapa itu, ulama NU ya, Gus Muwafiq itu ngomongin tentang Nabi itu masih kecil sempat rembes gitu, matanya pernah belekan gitu kan. Dia pernah tidak terurus karena memang tidak ada orang tua. Yang namanya ngikut paman, pasti paman itu perhatiannya nggak seperti orang tua, kata Gus Muwafiq itu. Sebagian bereaksi dengan keras, sebagian membenarkan sejarah itu, karena memang ada beberapa riwayat yang kayak gitu. Sampai bagian yang kontra nih ngomong, lihat aja tuh di kitabnya Mbah Hashim ya, ada kalimat menyebut rambut Nabi, kan rambut itu bahasa Arabnya sya'run ya, menyebut rambut Nabi sya'run dengan kata syu'air, bentuk tasghir, bentuk kecil, artinya rambut Nabi yang kecil atau rambut Nabi yang sepele gitu, paham? Itu faqad kafara atau kufrun ya. Maka orang itu bisa dikategorikan kufur ya, kufur. Kufur itu sebenarnya mukmin tapi seperti kafir ya. Jadi mukmin tapi dia ingkar, itu namanya kufrun. Kayak kita ingkar nikmat ya, kita dikasih nikmat oleh Allah, itu kemudian kita ingkari, itu bahasanya kufrun, kufur nikmat ya. Sebenarnya kafir juga, tapi kalau kufur tuh dia masih beriman tapi dia sudah seperti keluar dari iman. Kufur akan nikmat Allah, berarti dia mengingkari nikmat Allah, padahal dia tahu itu Allah yang ngasih nikmat, tapi dia ingkari nikmat itu. Dia tahu itu bentuknya nikmat, tapi dia pakai nikmat itu untuk hal-hal yang bukan ibadah, itu namanya kufur ya. Sampai dikatakan kayak gitu, menyebut rambut Nabi dengan kalimat syu'air, dengan kalimat tasghir. Tasghir itu pokoknya sebuah nama yang menunjukkan barang itu kecil gitu. Kayak abdun kan artinya hamba, tapi ada kalimat ubaid, berarti hamba kecil gitu, paham enggak? Ada Abdullah, hamba Allah, ada Ubaidillah ya kan? Ubaidillah atau Ubaidullah itu hamba kecilnya Allah, paham enggak? Jadi bentuk tawadu, bentuk rendah hati ya. Nah, sementara menyebut rambut Nabi dengan kalimat syu'air, rambut kecil Nabi itu nggak boleh gitu. Sampai orang-orang yang orang-orang yang kontra dengan Gus Muwafiq kemarin ngebalikin pakai kitabnya NU. Pakai kitab pendiri NU itu Mbah Hashim sendiri. Jadi orang NU dibalikin pakai senjatanya sendiri. Itu sampai kayak gitu ya. Itu bentuk kalimat. Nah, di sini Syekh Al-Buti pakai kalimat tasghir ya, kalimat ringkas, kutayyiban.
Saya nggak mengetahui lagi ada kitab yang kecil, buku saku yang tulisannya sedikit, sogiran kecil, fi hujmihi, tapi sifatnya itu mencakup ya. Jadi kitab kecil tapi padat. Intasyara fil awsatil mukhtalifah kan disyarih. Jadi ada kitab buku saku yang kecil tapi bisa beredar di dunia seperti Al-Hikam ini. Nggak ada lagi kata Syekh Al-Buti. Dia doang nih Al-Hikam yang kitab kecil, tulisannya cuma sedikit, cuma 300 kata-kata, tapi bisa beredar di tengah-tengah masyarakat segala lapisan, itu sedunia terkenal gitu. Kata Syekh Al-Buti, saya nggak tahu ada kitab kayak gitu apa enggak selain Al-Hikam. Berarti kan Al-Hikam ini hebat ya. Wa taqabbalathul uqul wan nufus kataqabbliha. Dan saya nggak tahu lagi ada kitab yang sampai diterima dengan akal dan jiwa itu seperti Al-Hikam gitu. Jadi dia seakan-akan gini, dia kan punya reputasi internasional Al-Buti ini ya. Nah orang kayak dia bisa ngomong, saya nggak tahu ada kitab kecil bisa sehebat Al-Hikam, nggak ada lagi gitu. Al-Hikam doang yang saya tahu katanya, yang bisa diterima oleh akal dan jiwa, bisa diterima oleh akal dan jiwa seperti Al-Hikam ini. Saya nggak tahu ada lagi nggak kitabnya. Padahal bacaan beliau sangat banyak dan beliau ketua ulama ketua Persatuan Ulama Suriah beliau, dan sekarang dituruni sama anaknya Muhammad Taufik bin Muhammad Said. Huwa majmu'atun, kitab Al-Hikam ini adalah majmu'atun, suatu kumpulan. Huwa majmu'atu maqati'a, yaitu kumpulan dari petikan-petikan, minal kalamil baligh, dari kalam, dari pembicaraan yang sangat dalam, al-jami' li awsa'il ma'ani, yang mencakup makna-makna yang sangat luas, bi aqallil ibarat, tapi cara nyampeinnya ringan. Jadi bahasanya sebenarnya luas, ma'aninya sebenarnya luas, maknanya sebenarnya luas, tapi bahasa penyampaiannya gampang gitu. Jadi nggak tegas tapi tegas gitu. Kalimatnya sangat luas. Kalau akal dan jiwa itu memahami itu sangat luas kalau didalemin, tapi cara ngasih perumpamaan itu gampang. Itu Al-Hikam, kehebatan Al-Hikam di situ. Kulluha mustakhlisun min kitabillah. Nah, ini yang penting. Au min sunnati Rasulillah. Semua kalimat yang ada di Al-Hikam itu saripati. Mustakhlisun itu bersih, murni, saripati, peresan dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Al-Hikam itu. Ya. Jadi nggak sembarangan orang yang menciptakan Al-Hikam atau membukukan Al-Hikam atau membuat Al-Hikam, mengarang Al-Hikam atau apalah namanya itu. Jadi dia mengeluarkan hikam terus dibukukan begitu. Yang jelas dia kata-katanya dia keluar saripati Quran dan sunnah Nabi, karena memang beliau seorang ulama. Nah, itu yang paling penting. Jadi kita mau ngaji dengan siapapun, syaratnya ya orang itu harus ulama. Ya, artinya ulama tuh enggak mesti berpakaian seperti ulama, tapi innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang itu harus punya rasa takut kalau nyampein itu salah. Nah, itu yang penting sebenarnya. Sebenarnya itu udah ulama. Ya. Tapi nanti ada peringkatnya lagi tuh. Ada ulama yang memang mendalami disiplin ilmu syariat bagus. Ya. Ada ulama yang cenderung tasawuf doang, tapi sebenarnya ulama juga. Gitu. Tapi lebih sempurna lagi kalau dia dasarnya syariatnya cakep. Terus dia begitu besar, begitu tua dia masuk kepada tasawuf, masuk kepada spiritualisme. Wahiyya tanqasimu ila thalathati aqsamin. Kitab Al-Hikam itu terbelah menjadi 3 bagian. Amal qismul awal, adapun bagian pertama minha daripada kitab Al-Hikam, fayaduru ala muhurit tauhid, yaitu menjelaskan dasar-dasar ilmu tauhid. Nah, itu yang penting tuh. Jadi apapun kita pelajari, yang penting pertama adalah kitab tauhid ya. Sebagaimana kitab gurunya juga, yaitu Ihya Ulumuddin, menjelaskan kitab tauhid, bagaimana kita bertauhid kepada Allah. Tauhid itu diambil dari kata wahid, satu ya, wahid kan satu, kemudian difiilkan menjadi wahada yuwahidu, yaitu mengesahkan Allah. Jadi memurnikan bahwa Allah adalah zat yang satu-satunya, nggak ada lagi selain Allah. La ilaha illallah, itu tauhid. Jadi diambil dari kata wahid. Kalau wahid itu ya Allah itu wahid, Allah itu ya sang esa itu, sang satu itu. Tapi kalau wahada yuwahidu, artinya kita sang hamba yang meyakini, memutlakkan tidak ada sesuatu kecuali Allah. Bukan sesuatu ya, artinya tidak ada kecuali Allah ya, Allah itu bukan sesuatu.
tapi Allah menciptakan sesuatu. Wa himayatul muslim min an yatasarraba ilaihi syai'un minal ma'ani al-khafiyah al-katsirah lisyirik. Dan selain tauhid juga menjelaskan benteng-benteng seorang muslim, bagaimana dia menjaga diri dari sifat-sifat yang halus khafiyah, minal ma'ani al-khafiyah, makna-makna yang halus yang sulit diterka, al-katsirah yang sangat umum, yang sangat terjadi banyak di masyarakat, lisyirik, menjurus ke arah syirik ya. Seperti ibadah karena manusia gitu. Ada orang beribadah karena manusia, ada orang meninggalkan ibadah karena manusia. Ada nih, ini ada dua kejadian ya. Kadang kita meninggalkan ibadah karena manusia, kadang kita melakukan ibadah karena manusia. Katanya meninggalkan ibadah ada dalam kitab Al-Azkar, pembukaan Al-Azkar halaman pertama, setelah menyebutkan hadis innamal a'malu binniyat, kemudian ada penjelasan di situ dari dari seorang syekh ngomong al-amalu li ajli tarkul amal li ajlin nas riyaun wal amal li ajlin nas syirkun. Kalau kita mau beramal terus ngelihat seseorang terus kita nggak jadi beramal, misalkan begini nih, kita mau sholat kita mau kita bagusin nih sebenarnya pas lagi duha, lagi nggak ada di masjid. Maksudnya di masjid nggak ada orang gitu, kita yakin nggak ada orang, kita mau sholat mah ada kesempatan duha nih, saya mau sholat seindah-indahnya, sebagus-bagusnya, mau dekat sama Allah gitu kan. Nggak sengaja kita lagi mau takbir, ada marbot lagi ngepel, dalam hati kita ngomong gini, waduh saya mau sholatnya mau bagus-bagusin, ada orang lagi nih, jadi kagak enak saya, maksud paham nggak? Terus kita nggak jadi itu sholat, itu sebenarnya bukan malah bagus, malah disitulah kita ria, paham nggak? Ria itu kita justru pada saat itu ya ria itu kalau bahasa kata pengen dilihat sebagai orang bagus. Loh padahal kan niat kita ninggalin supaya nggak kelihatan ria, paham nggak nih? Ini khafi nih. Nah itu jelinya Syekh Ibn Athaillah. Makanya dibilang minal ma'ani al-khafiyah, dari perkara-perkara yang sangat sulit, yang sangat halus, yang orang nggak kalau itu sebenarnya syirik, menjurus kepada menduakan Allah. Itu padahal halus loh, nggak jadi beramal, nggak jadi sedekah kayak mau sholat kayak atau berbuat baik gara-gara dilihat orang, nggak jadi nih. Saya mau beramal 20.000, kelihatan sama seseorang dengan alasan begini, ntar amal ini batal lagi gara-gara dilihat dia gitu kan. Akhirnya kita tukar jadi 5.000 biar kesannya orang itu supaya mencela kita, paham gak? Contohnya doang ya, supaya orang itu mencela kita bahwa kita amalnya cuma 5.000, padahal niat kita ngasih 20.000. Itu meninggalkan amal begitu ya udah nggak boleh. Jadi amal aja, masalah nanti perasaan kita bagaimana itu emang harus latihan. Sholat aja gitu, semua begitu ya, termasuk ulama, dia juga latihan. Ulama tuh bagaimana sholatnya, bagaimana pakaian, itu dia juga latihan. Awal-awalnya pasti yang namanya ulama pernah jadi santri, pernah tegang gitu kan. Terus cara pakaiannya dia mau pakai imamah atau pakai sorban, itu pernah tegang ya. Saya pribadi ngalamin itu. Emang kesannya kalau pakai sorban, pakai imamah kesana kayak orang alim. Terus kalau kita pakai kayaknya nggak pantas, akhirnya kita nggak jadi pakai. Nah, sementara kita memang kalau sudah jadi ulama harusnya kayak gitu pakaiannya kan, untuk mengizharkan Islam. Artinya untuk menampakkan bahwa kita ini ahli ilmu. Itu kan disuruh sama Imam Abu Hanifah, ya kan? Azimu amaimakum, besarkanlah imamah kalian. Jadi kalau kalian ini seorang berilmu, supaya orang nggak meremehkan kamu sebagai ahli ilmu. Jadi bukan meremehkan pribadi, tapi ilmu yang ada saya punya nih. Nah supaya saya ini dimuliakan orang, saya harus berpakaian yang pantas dong, sesuai dengan keilmuan saya. Masa saya mau pakai lepis gitu kan? Nah orang itu mandang nggak kelihatan ilmu kita gitu, paham nggak maksudnya? Orang itu jadi tidak memuliakan kita sebagaimana mestinya gara-gara kita sendiri nggak muro'ah. Muro'ah itu menjaga diri, sebagaimana kamu kan menyimpan ilmu, harusnya kamu berpakaian sebagai ulama, tapi kamu nggak begitu gitu, paham nggak? Orang akhirnya nggak mengagungkan ilmu yang ada pada diri kamu, akhirnya kalau kamu ngomong dianggap biasa gitu. Padahal kalau seandainya kamu berpakaian sebagai ulama itu lebih bagus, itu ya menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Jadi itu masalah-masalah jeli itu ya. Jadi nggak bisa kita menilai orang ini ria atau sombong tuh sama sekali nggak bisa kita memvonis kayak gitu. Termasuk kita kepada diri aja nggak boleh kayak gitu. Bahkan itu harus kita tinggalkan. Jadi kalau amal, pada saat amal begitu udah takbir, misalkan contohnya sholat kita udah takbir terus dilihat orang, ya udah lanjutin aja. Seandainya ada muncul perasaan harus jadi bagaimana atau jadi salah tingkah apa jadi berubah sholatnya, itu memang kita harus latihan. Tapi kan lama-lama jadi biasa. Kalau nggak begitu nggak akan pernah terbiasa ibadah. Nah, itu maksudnya.
Jadi bahaya juga kalau kita meninggalkan suatu kebaikan karena takut dipandang sama orang, takut dilihat sombong apa gimana. Kan sering kita kayak gitu kan, ketipu kan. Ntar kalau gue begini dikata sombong lagi. Nah, merasa dikata sombong itu udah sebenarnya dari ya gitu. Paham nggak? Merasa takut dikata sombong itu udah ria sebenarnya, udah pengen dilihat orang gitu. Itu hebat tuh, jeli itu kayak gitu. Terus wal amalu li ajlina syirkun. Tapi kebalikannya ada lagi nih, ketika kamu beramal karena manusia, misalkan calon menantu begitu sholat dibagus-bagusin karena mau ada mertuanya kan gitu kan, mertuanya jadi makmum, contoh-contoh sinetron. Nah pada saat dia kayak gitu, dia berarti udah syirik beneran tuh, berarti dia udah menduakan dia dengan Allah, berarti dia seakan-akan bahwa dia adalah Tuhan yang berhak gitu, yang merasa dia berbuat baik padahal dia berbuat baik itu atas kuasa Allah, tapi dia merasa berbuat baik itu hasil dari dirinya sendiri. Itu halus itu. Makanya kalimatnya minal ma'ani al-khafiyah, itu hebatnya al-hikam, bisa ngupas ke arah situ. Itu yang pertama, bagian pertama. Wa amal qismu tsani, adapun bagian kedua, fayaduru ala mukhuril akhlaq. Nah, ini yang penting. Setelah kita tadi melatih diri tentang tauhid, terus tentang bagaimana kita menjaga dari syirik, yang kedua al-hikam menjelaskan tentang dasar-dasar mukhuril akhlaq. Ya, fayaduru, dia membangun mukhuril akhlaq, dasar-dasar akhlak, bagaimana kita berperilaku baik kepada makhluk ataupun kepada Allah. Wa ila tazkiyatin nafs, dan kepada penyucian jiwa. Tapi nggak aneh-aneh caranya. Wa amal qismu tsalits, adapun bagian terakhir, bagian ketiga, fayaduru ala mukhris suluk. Nah, ini yang paling penting. Setelah kita belajar tauhid, belajar akhlak, kemudian kita harus suluk, yaitu berjalan kepada Allah. Suluk diambil dari kata salaka, jalan, tapi nggak cuma jalan, tapi kita riyadhah itu melatih diri. Nah, apakah itu berkholwat, apakah itu ya bahasa kata bertapa gitu kan, atau menyendiri, atau uzlah itu pindah dari satu tempat ke tempat lain yang lebih sepi untuk menenangkan jiwa. Itu perlu suluk itu, apa puasa 40 hari misalkan, atau 100 hari, atau puasa mutih seperti orang-orang dulu tuh penting juga, tapi harus ada pembimbing kalau kayak gitu. Wa ahkamuhu al-mukhtalifah, dan hukum-hukum daripada suluk tadi yang banyak macamnya, mukhtalifah, bermacam-macam. Ya hukumnya itu bermacam-macam nanti. Boleh nggak kamu puasa begini? Boleh nggak kamu begini? Kan itu ada hukumnya nanti. Cara-cara suluk itu ada hukumnya juga. Boleh nggak cuma puasa di hari Jumat doang kan gitu? Boleh nggak puasa di hari Sabtu doang? Itu kan ada dasar-dasar syariatnya. Puasa di hari Jumat doang nggak boleh, makruh, bukan nggak boleh ya, makruh. Kenapa? Karena hari raya. Tapi kalau kita berhubungan dengan qada, misalkan ada seorang perempuan atau istri kita qada puasa Ramadan, utangnya tinggal 1 nih, terus di puasa hari Jumat, boleh nggak? Ya boleh. Makruh nggak? Nggak makruh, karena dia bersanding dengan qada. Kan niat dia bukan puasa sunnah, tapi puasa qada, nggak ada hubungan dengan hari Jumat, putus. Atau puasa ayyamul bid, misalkan ayyamul bid hari putih, misalkan 13, 14, 15, 13, 14-nya ketinggalan, tinggal 15. Sementara pengen puasa putih, 13, 14-nya udah hilang, tinggal 15 gitu, 15 Hijriah maksudnya, tahun Islam. Tapi bertepatan dengan hari Jumat, boleh nggak? Boleh aja, karena bertepatan dengan ayyamul bid. Jadi apabila itu bersandingan dengan puasa yang berkaitan dengan waktu atau muakkadah atau qada, itu nggak ada hubungan dengan hari Jumat, Sabtu atau Minggu. Tapi kalau secara normal, secara umum, nggak ada keterikatan dengan yang tadi 3 itu, maka kita makruh puasa Jumat doang, Sabtu doang, atau Minggu doang. Itu puasa dasar. Dan begitu juga hukum-hukum yang lain nanti, puasa mutih, boleh nggak hukumnya? Puasa 100 hari, ada nggak dalilnya, hadisnya gitu? Bertentangan nggak itu nanti dengan hukum-hukum Islam, syariat-syariatnya itu? Itu perlu juga. Wa qad tasabaqa katsiran minal ulama, dan sungguh terdahulu banyak sekali dari para ulama fi usurin mukhtalifah, yaitu di setiap masa yang berbeda-beda, ila kitabati syuruhi lihadzihil hikam, ila kitabati syuruhi lihadzal kutayyib as-saghir. Jadi al-hikam itu ternyata dari setiap masa ke masa sudah banyak yang mensyarahkan, kata Syekh Al-Buti. Waqat tasabaqa, sudah banyak dari zaman dulu, fi usurin mukhtalifah, setiap masa yang berbeda-beda sudah banyak yang mensyarahkan al-hikam ini. Fi hujmihi, baik bentuknya kecil, ya cakupan-cakupan doang atau nukilan-nukilan doang, wal kabir, ataupun kitabnya yang sudah besar, yang melebar, yang banyak, fi atharihi wa naf'ih, itu menjelaskan al-hikam dan mengambil manfaat dari al-hikam.
baik bentuknya kecil ataupun tebal, itu sudah banyak yang mensyarahkan ahli hikam. Jadi bukan cuma saya, kata Al-Buti. Wa yabdu anna aktsarahum innama indafa'u ila zalika ibtigha' at-tabarruk bihi. Ya. Dan orang-orang yang mensyarahkan al-hikam enggak lain niatnya adalah mereka tabarruk, ibtigha' at-tabarruk, karena mereka mencari keberkahan bihi dengan al-hikam itu. Hebat ya. Jadi orang-orang itu saking mengagumi kedalaman al-hikam, mereka juga pengen dapat berkah dengan mensyarahkan al-hikam. Nah, termasuk kita malam hari ini insyaallah ya, niat kita niatin dalam hati kita mencari berkah dengan mengkaji al-hikam. Betapa banyak ulama-ulama dari zaman ke zaman mereka mensyarahkan al-hikam karena manfaatnya yang sangat besar, sangat banyak. Wa amlan fi an yanalahum syai'un min nafahatih, dan mereka berangan-angan mengharap supaya mereka mendapatkan ya, sesuatu daripada nafahat, yaitu dari nafasnya al-hikam, dari ruhaninya al-hikam, dari hembusan al-hikam. La siyama ba'da an ta'akkada lahum anna katsirin min tullabil ilm fil azhar fatahallahu alaihim. Itu la siyama, nggak salah lagi, nggak menutup kemungkinan setelah mereka itu melakukan jadi nggak bukan rahasia lagi ya, bukan sesuatu yang asing lagi. Setelah mereka mensyarahkan itu atau mereka menjelaskan al-hikam, mengkaji al-hikam atau membukukan al-hikam, itu jelas nampak bagi mereka, bagi para penuntut ilmu di Al-Azhar katanya, fatahallahu alaihim, Allah bukakan hati mereka, jalan mereka, pikiran mereka, kehidupan mereka, Allah rubah semuanya dengan keberkahan al-hikam ya. Jadi mereka mensyarahkan al-hikam, kemudian nampak bagi mereka itu bahwasanya Allah membukakan mereka, hati mereka futuh ya, ada bahasa futuh kalau dalam ilmu sufi. Jadi kayaknya kita selama ini jalan kita kupluk gitu, tertutup. Kok tiba-tiba begitu kita kaji al-hikam ini seperti terbuka, seperti kita mendapat suatu pencerahan, suatu jalan. Dan itu terjadi min tulabil ilm fil azhar, itu terjadi di semua penuntut ilmu di Al-Azhar ya. Jadi bukan orang-orang ecek-ecek. Wa rafa'alahum min hayatihim sya'nan binafahatihi wa barakatih, dan Allah mengangkat derajat mereka fi hayatihim, di dalam kehidupan mereka, sya'nan binafahatihi wa barakatih, karena keberkahan al-hikam itu. Jadi Allah angkat derajat mereka, baik mereka jadi ulama, jadi ahli sufi, jadi ahli suluk, punya banyak murid, punya banyak pengikut, punya wibawa, punya kecerahan wajah dan lain sebagainya, namanya tinggi ya. Wa rafa'na laka zikrak, dan kami angkat bagimu namamu ya. Itu keberkahan al-hikam katanya. Hebat orang-orang yang mengkaji al-hikam, kemudian Allah tinggikan derajatnya. Kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, karena beliau memang peneliti ilmu. Itulah sebabnya kadang-kadang ilmu itu memunculkan kitab tarikh ya. Tarikh itu suatu sejarah yang tadinya ilmunya sepele, kemudian disampaikan oleh seseorang atau dua orang atau banyak orang, kemudian orang-orang itu dikupas sejarahnya. Siapa sih imam ini? Siapa sih imam ini? Memang dia siapa? Memang dia muridnya siapa? Memang dia dasarnya kayak gimana? Kok dia mengeluarkan fatwa tentang ini? Gitu. Atau kok dia meriwayatkan hadis ini? Atau dia meriwayatkan ilmu ini? Memang dia siapa? Itu muncul ilmu tarikh. Jadi siapa saja yang mengkaji kitab al-hikam ini? Imam An-No, Imam An-No, Imam An-No, lahir tahun berapa? Di mana lahirnya? Belajarnya kemana aja? Itu jadi panjang bu ilmu kayak gitu. Namanya ilmu tarikh. Nah, itu muncul cabang-cabang ilmu kayak gitu. Nah, itu selesai kata-kata Al-Buti semacam itu. Kemudian Syekh Al-Buti dalam syarahnya menjelaskan hubungan al-hikam dengan tasawuf. Nah ini penting, ini agak-agak sensitif tapi nanti dijelasin. Apa hubungan hikam dengan tasawuf ini? Hikam Ibnu Athaillah, Hikam Ibnu Athaillah wa tasawuf. Hubungan al-hikam Ibnu Athaillah dengan tasawuf. Ya, tasawuf kita udah nggak asing ya. Sayaqulu ba'dun nas, akan berkata sebagian manusia. Nah nanti jangan heran nih kalau ada orang ngomong begini. Innal uquf ala darasati hadhil hikam innama huwa insirafun ila tasawuf. Hati-hati loh, belajar hikam itu mengarah ke tasawuf. Nanti akan ada orang kayak gitu, kata Syekh Al-Buti, dia ngomong kayak gitu. Sesungguhnya orang yang mendalami hikam, innal uquf ala darasati hadhil hikam. Sesungguhnya orang yang uquf itu i'tikaf itu duduk terus mendalami, itu namanya i'tikaf. Sesungguhnya orang yang mendalami, orang yang mengkaji
orang yang berpikir, orang yang membahas tentang Al-Hikam ini, itu hati-hati loh, itu akan menjurus kepada tasawuf katanya kita. Jadi tentunya yang dimaksud orang-orang ini orang-orang aliran sebelah ya. Hati-hati loh belajar hikam itu tasawuf gitu. Seakan-akan tasawuf ini jelek ya. Karena itu memang sesuatu yang sensitif tasawuf itu. Wa tasawuf syai'un tari'un 'alal Islam katanya. Hati-hati, tasawuf itu adalah sesuatu yang berlebih-lebihan dalam Islam atau keluar jalur dari Islam. Karena zaman Nabi tasawuf itu nggak ada. Nah, nanti akan ada orang-orang semacam itu akan berkata kayak gitu. Ini pengalaman Al-Buti ngomong. Mutasarribun ilaih, hati-hati Al-Hikam itu akan mencemplung ke dalam tasawuf. Fahuwa minal bid'ah, itu adalah bid'ah allati hadzara minha Rasulullah, yang mana Rasulullah sangat menghimbau, mewanti-wanti tentang itu. Idz qala, ketika beliau bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Hati-hati kamu tentang memperbaharui urusan agama, karena setiap yang bid'ah adalah sesat, itu kata Nabi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi, riwayat Abu Dawud dan Tirmizi min hadis Irbad bin Sariyah, dari hadis Irbad bin Sariyah. Wa awwaluhu wa azzana Rasulullah SAW mau'izatan balighatan. Itu Rasulullah mewanti-wanti kepada kita dengan wanti-wanti yang sangat dalam. Wajalat minhal qulub. Katanya Rasulullah udah bilang loh, hati-hatilah kamu tentang memperbaharui urusan. Hati-hati terhadap sesuatu urusan yang baru dalam agama, katanya gitu. Karena urusan yang baru disebut bid'ah, sesuatu yang namanya bid'ah pasti sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dalam hadis yang lain. Dan kesesatan itu pasti di dalam neraka. Jadi orang yang belajar hikam ahli neraka, kata. Tegasnya begitu maksudnya. Bahasanya muter-muter nih. Hati-hati loh kamu belajar tasawuf itu bid'ah. Kita akan kayak gitu nanti. Wa qul fil jawab, saya katakan sebagai jawaban, kata Syekh Al-Buti. Amal asma wal mustalahat fala sya'na lana biha. Katanya kami ini ngomongin al-hikam, enggak ada urusan sama urusan nama-nama dan istilah-istilah, mau tasawuf, mau apa terserah. Kita enggak ada urusan dengan itu, katanya. Gitu. Wala nata'amal mahaha, wala nata'amalu ma'aha, dan kita enggak akan menggunakan istilah-istilah tasawuf, katanya gitu. Kata Syekh Al-Buti. Wa ha ana munzul an sa'ubaidu kalimat tasawuf hadhihi, dan saya semenjak sekarang ini, mulai dari sekarang, kata Syekh Al-Buti, akan menjauhi kalimat tasawuf itu. Paham gak maksudnya? Karena itu sensitif. Jadi begini, kalau kamu mau belajar al-hikam, belajarlah al-hikam, tapi kamu gak usah singgung-singgung ini tasawuf atau bukan gitu. Atau kamu kalau gak suka dengan al-hikam, jangan memfitnah ini adalah sesat. Nah, jangan memfitnah ini adalah tasawuf atau sesat gitu. Ya seandainya kamu gak suka kata tasawuf, ya gak apa-apa, saya juga gak akan pakai istilah tasawuf, kata Al-Buti. Min qamusi ta'abiri wa kalimati, saya akan menjauhkan kalimat tasawuf dari kamus perumpamaanku dan kalimat-kalimatku ini, katanya. Ma'al ilmi bi anna al-asma' wal kalimat laysat hiya allati tawassafa bi annaha al-islam. Sebagaimana diketahui bahwasanya istilah-istilah itu ya, itu mengindikasikan bahwasanya tasawuf itu bukan dari Islam, karena memang nggak ada zaman Nabi. Itu kata Syekh Al-Buti, dia menjawab pendapat orang yang mengatakan tasawuf adalah bid'ah, sesat. Au hiyal bid'ah at-tari'atu au hiyal bid'u at-tari'atu alaih. Atau dia adalah sebuah bid'ah yang berlebih-lebihan di atas Islam. Nggak perlu sebenarnya, katanya tasawuf itu udah nggak perlu, dan kita nggak perlu belajar hikam karena itu bid'ah ya, dan itu sesat. Wa innamal ladzi yusafu bihadza aw dzaka musammiyatul asma' wa madaminiha wal ma'ani allati ja'atil asma' mustalahat mu'abbiran anha wa khadiman laha. Hanya saja yang digunakan untuk mengungkap kepada kitab hikam ini yaitu nama-nama yang sifatnya itu menjelaskan mu'abbiran anha wa khadiman laha, yang sifatnya akan membantu menjelaskan tentang kalimat-kalimat yang ada di hikam ini. Sebenarnya tetap, kata Syekh Al-Buti, saya nggak mengingkari bahwa ini emang gimana lagi ya, emang ini tasawuf. Tapi oke lah, katanya, saya akan menjauhi kalimat itu, kata gitu. Tapi tetap saya akan menggunakan istilah-istilah yang akan mengarah kepada itu. Khadiman laha, yang akan membantu menjelaskan kitab
hikam walaupun tanpa kalimat tasawuf. Itu kata Al-Buti. Gimana kayak caranya, yang penting orang nggak melihat ini tasawuf. Saya nggak akan nyebut dah istilah tasawuf itu katanya. Fal mustalahat wal asma laysat hiya al mu'anni bi qauli Rasulullah SAW. Kata Syekh Al-Buti, jangan salah loh, Rasulullah itu bukan menyinggung masalah istilah tasawuf atau bukan. Jadi kamu jangan melihat sesuatu yang baru itu dari namanya. Nama zaman Nabi itu jadi istilah tasawuf itu cuma nama, tapi isinya itu sebenarnya pada zaman itu terjadi, dan itu terjadi pada Nabi dan pada sahabat-sahabat gitu. Jadi yang dimaksud bid'ah sama Rasulullah itu bukan penamaannya, itu bukan nama tasawufnya atau apapun itu yang sifatnya nama, tapi kamu lihat isinya itu. Kata biqauli Rasulullah SAW muhdatsatil umur, yang dimaksud Rasulullah SAW muhdatsatil umur bukan itu. Wa innamal mu'anni laha al ma'ani wal musammiyat allati tatamassalu fi mu'taqidatin za'ighatin aw sulukatin batilat. Yang dimaksud sama Nabi bukan istilahnya, tapi isinya itu apa, ya, jalannya itu apa, caranya itu apa. Yang dimaksud Nabi adalah allati tatamassalu, yang menggambarkan fi mu'taqidatin za'ighat, di dalam hal akidah-akidah yang melenceng, aw sulukatin batilat, atau cara beribadah yang salah. Itu yang dimaksud Nabi. Jadi kamu hati-hatilah terhadap sesuatu yang baru yang itu menggambarkan akidah yang melenceng dan cara ibadah yang salah. Jadi dibalik ini Habal Putih gini. Sekarang kalau kamu bilang tasawuf itu zaman Nabi nggak ada, sekarang mengkafirkan orang, membid'ahkan orang, menghalalkan darah muslim, membom, ya kan? Ngebom sesama muslim, nembak sesama muslim dengan alasan orang itu bid'ah, musyrik, kafir, halal darah. Sementara orang itu masih sholat, masih syahadat, ya kan? Paham gak nih maksudnya? Nah, justru yang begitu, yang bid'ah, karena zaman Nabi kagak ada gitu. Apa ya zaman Nabi kemudian ada orang bersyahadat terus ditembak? Enggak. Ada kitabnya nih, namanya kitab Mafahim Yajibu Antusoha, faham-faham yang wajib diluruskan. Ada kisah lucu nih. Jadi suatu kisah begini. Nabi pernah ngomong tentang Khalid bin Walid. Dia namanya Saifullah, pedang Allah. Khalid bin Walid itu dia masuk Islam justru setelah memerangi Islam pada perang Uhud. Jadi perang Uhud kan perang satu-satunya yang Islam kalah tuh. Setelah perang Badar kan Islam menang. Terus perang Uhud Islam ini udah kepedean gitu, bakalan menang juga. Akhirnya pasukan Ashabur Rumah, pasukan pemanah yang ada di gunung itu melihat rampasan perang itu udah ngambrak, musuh udah kabur. Ya dari katakanlah 50 orang turun semua tinggal 5 orang. Kata yang 5 orang ini, hei kalian belum diperintah sama Rasulullah ngurusin harta rampasan perang. Dan musuh itu bisa jadi putar balik di belakang kita, di belakang gunung Uhud ini, gitu kan? Lalu kata yang ngerampas perang itu, Muslim yang tergiur dengan harta rampasan perang, wah udah kita udah selesai, udah menang. Ternyata benar Khalid bin Walid itu berbalik ke belakang. Akhirnya disitulah Nabi diisukan mati, ya. Sampai sahabat itu kalang kabut, sampai Nabi itu di situ tertembak dengan panah ke pelipisnya sampai giginya pada copot. Ya itu kisah yang luar biasa, kekalahan itu. Nah itu yang panglima perang itu Khalid bin Walid. Tapi lucunya setelah mengalahkan Nabi dia malah masuk Islam gitu. Nggak tahu kenapa, hidayah dari Allah. Yang jelas dia melihat kebenaran agama Muhammad gitu. Dia kagum walaupun ketika itu Islam kalah, tapi nabinya ini nabi beneran nih gitu. Nggak kabur di medan perang, dia rela mati demi umatnya. Dia kagum sama Nabi Muhammad. Nah itu namanya Khalid bin Walid. Nabi udah sumpah, "Na'am Khalid bin Walid saifun min suyufillah." Kata Nabi, Khalid bin Walid adalah pedang dari pedang-pedangnya Allah. Artinya kalau Rasulullah udah ngomong, Rasulullah itu kan dijuluki as-sadiqul masduq, orang yang selalu benar dan selalu dibenarkan Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah enggak akan ngoceh dari hawa nafsunya kecuali itu wahyu. Ngocehnya aja itu wahyu, apalagi ngomongnya gitu. Artinya ya ngocehnya Rasulullah nggak bisa dibilang ngoceh. Kalau itu mau dibilang ngoceh ya, tapi nggak mungkin Rasulullah itu ngoceh. Nah Rasulullah pernah ngomong tentang begitu Khalid bin Walid. Tapi di suatu kejadian Khalid bin Walid pernah dilaporkan membunuh orang yang sudah syahadat berdasarkan ijtihad, pengambilan keputusan. Jadi Khalid bin Walid melihat musuh itu terdesak, kemudian dibunuh. Terus dilaporkan, terus Khalid disidang sama Nabi. Kenapa kamu membunuh orang yang sudah bersyahadat? Kata Khalid bin Walid, saya tahu betul orang ini ya Rasulullah, saya kenal betul, ini teman saya zaman jahiliyah gitu.
Saya bunuh dia karena dia cuma ngeles doang syahadat. Maka kata Rasulullah, kenapa kamu nggak belek dadanya, lihat dia udah Islam beneran apa belum gitu. Maka pada saat itu Rasulullah nangis dan berdoa, ya Allah, inni bari'un mimma sana'a Khalid. Ya Allah, saya berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh Khalid. Jadi Rasulullah nggak mau nanggung dosanya gitu. Tapi Rasulullah juga nggak mengkafirkan Khalid, paham nggak? Karena Khalid bin Walid terlanjur sudah disumpah sebagai pedang Allah. Artinya Khalid bin Walid membunuhnya aja itu udah wahyu Allah. Bukan wahyu, artinya ya, ilham dari Allah. Ya, dia bukan nabi, dia nggak dapat wahyu, tapi dia dapat ilham. Artinya dia tidak menggunakan pedang, tidak mencabut pedang kecuali di jalan Allah, kecuali karena Allah itu Khalid bin Walid. Tapi pada suatu waktu kejadian Rasulullah, kalau dia mau dibilang kecele ya kecele juga, tahu Khalid berbuat kesalahan kayak gitu. Nah, inilah hati-hatinya Nabi. Khalid bin Walid nggak dianggap keluar dari Islam gara-gara membunuh orang yang bersyahadat, dan orang yang bersyahadat tadi sama Rasulullah nggak dianggap, cuma ngeles syahadat. Ini kehati-hatian zaman Nabi. Nah, sekarang kalau ada aliran yang mengatakan itu cuma Islam bohongan, itu Islamnya sesat, melenceng dari sunnah Nabi, melenceng dari sunnah Rasul gitu kan, terus dia hak dibom, dia benar dibunuh tuh. Jadi yang bid'ah nih kita yang belajar tasawuf, apa lo yang ngebom, paham ya? Nah, itu maksudnya. Walakinni, akan tetapi oke lah kata Syekh Al-Buti, ala raghmi min hadza, walaupun dengan berat hati, kata Syekh Al-Buti, walaupun dengan berat hati, baiklah, lan ata'amala ma'al asma'il mustalahat al-hadithah allati tusiru hasasiyati allati tusiru hasasiyata ba'dhin nas alladhi yata'amaluna ma'al asma'il mustalahat wa sya'arat aktsaru mimma yaqifun ala jauharil ma'ani wal musammiyat. Baiklah kalau gitu saya nggak apa-apa lah walaupun berat hati, kata Syekh Al-Buti, saya nggak akan menggunakan istilah tasawuf. Walaupun orang banyak yang menggunakan istilah-istilah doangan, dia nggak meneliti dalamnya itu apa. Gitu. Tahlilan bid'ah tuh, gitu kan? Tahlilan judulnya doang tahlilan, namanya tahlilan, bid'ah zaman Nabi nggak ada. Tapi isi dari tahlilan itu orang itu nggak paham apa. Banyak orang yang terjebak kayak gitu, kata Syekh Al-Buti. Banyak sekali orang yang beragama hanya menggunakan istilah-istilah, tapi dia nggak tahu dalamnya itu apa, sehingga orang itu cuma mengecap orang dari luar, katanya. Walidza falasaufa uhawilu an ashtaba kalimat tasawuf. Baiklah kalau gitu kita hapus saja istilah tasawuf, kata Syekh Al-Buti. Hadhihi min dzakirati, dari tulisan saya ini. Fa illam astati ila dzalika sabila, walaupun saya sebenarnya nggak mampu melakukan itu. Karena gambarin al-hikam ya gimana lagi kalau nggak pakai istilah tasawuf? Emang dia tasawuf gitu. Tapi oke lah, kata Syekh Al-Buti. Fala uqillu min an ubaidaha an qamusi ta'abiri wa kalimati khilala rihlati hadhihi kullaha fi khidmati hikam Ibn Athaillah wa tajliyati ma'aniha. Maka saya berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi dari komus saya, dari istilah-istilah saya, dari ucapan-ucapan saya. Di tengah-tengah perjalanan nanti saya menjelaskan semuanya tentang hikam, fi khidmati hikam, dalam membantu menjelaskan hikam Ibn Athaillah wa tajliyati ma'aniha, dan menjelaskan makna-maknanya, kata Syekh Al-Buti. Ala anna Ibn Athaillah aidan lam yadun ila hadhil kalimat, dan Al-Hikam, pemilik Al-Hikam Ibn Athaillah juga lam yadun, sama sekali nggak menyentuh ila hadhil kalimat, kepada kalimat tasawuf itu. Hebat tuh. Jadi Al-Hikam sebenarnya kita tasawuf, tapi nggak pernah ngomongin tasawuf, tapi isinya doang yang tasawuf, tapi nggak pernah nyebut-nyebut tasawuf. Fi syai'in min hikamihi hadhihi qad, sedikit pun dalam kitabnya Al-Hikam itu beliau nggak nyebut-nyebut masalah tasawuf, nggak, langsung mengarah kepada isi dari tasawuf itu. Bal inni lam ajidhu yu'aridu ala hadhil kalimati fi ayyin min kitabaihi lataif fil minan wa tanwir fi isqati tadbir. Bahkan saya juga nggak menemukan beliau itu mengangkat kalimat tasawuf dalam dua kitabnya yang lain, yaitu Lataiful Minan wa Tanwir fi Isqati Tadbir. Jadi beliau punya dua kitab yang lain selain Al-Hikam, yaitu Lataiful Minan. Lataiful Minan itu yang kemarin kita sebutin pas lagi ngobrol malam-malam itu, beliau pernah ngomongin tentang gurunya Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili ya, dalam kitab Syarh Ainiyah. Beliau pernah ngomongin tentang gurunya Abu Hasan Asy-Syadzili, kehebatan gurunya itu. Wahuma al-kitaban, yaitu dua kitab tadi adalah kitab Al-Lazani utihali an aqra'ahuma, yang mana saya sediakan di meja saya, atau saya disediakan di meja saya untuk membaca dua kitab tadi.
wa astafidu minhuma wa astafida minhuma bil idhafati ila al-hikam, dan saya sandarkan keduanya kitab tadi untuk membantu menjelaskan al-hikam. Jadi al-hikam dibantu dua kitab yang lain karena itu berhubungan semuanya. Idzan falnanzur fima sanusri ilaihi min hadhihi al-hikam ila al-lubab wal ma'ani. Sekarang begini aja katanya kita. Kita nggak usah ngomongin istilah-istilah. Sekarang kita lihat aja, falnanzur, kita lihat aja dah. Kita lihat makna-maknanya ila al-lubab wal ma'ani. Dalam saripati makna-maknanya, kedalaman bahasanya kita lihat aja. Kita timbang aja sendiri, kita perhatiin dia ngomongin apa nih hikam katanya. Tsumma linadha'a hadhihi al-ma'ani kullaha fi mizani kitabillah wa sunnati rasulih. Kemudian kita timbang kesamaan ini, sinkronisasinya ini dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Kita lihat katanya kita. Fama wafaqa min dzalika hadzal mizan qabilnahu. Kalau itu bersesuaian dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah, kalau itu bersesuaian dengan Al-Quran dan sunnah Nabi, kita ikutin, kita terima. Wa ma kharaja alaihi wa syarada anhu radadana. Sekarang kalau emang al-hikam itu bertentangan dari kitab Allah dan kitab Rasulullah dan sunnah Rasulullah, ya kita tolak. Gampang aja katanya gitu. Ya udah, sekarang nggak usah main istilah, tinggal kita lihat aja ini ngomongin apa gitu. Kalau emang sesuai dengan kitab, dengan Allah dan Rasulnya, maka kita ikutin. Gampang. Nah ya, dikit lagi. Al-ihsan wa mauqi'uhu minal islam wal iman. Nah, jadi ketika suatu kejadian malaikat Jibril menyerupai seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, di tengah-tengah sahabatnya di situ ada Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian hadis ini mutawatir dan sangat banyak diriwayatkan orang. Yang paling masyhur kalimatnya dari Umar bin Khattab, bahwa Umar bin Khattab melihat begini, saya melihat ada seorang laki-laki asing di antara kami, kepalanya botak, mukanya bersih, giginya putih, wajahnya bercahaya, dan bajunya nggak tampak bahwa dia ini berjalan jauh, kayak orang baru datang, kayak orang kita, tapi bukan orang kita, mukanya asing gitu, kata Umar bin Khattab. Itu ceritanya, riwayatnya. Kemudian orang itu menjelaskan tentang nanya sama Nabi, tapi nanyanya ngiyain gitu, kayak udah tahu, tapi nanya tapi udah tahu. Nah, Umar itu heran, nih orang siapa. Setelah orang itu berlalu, maka Nabi Muhammad itu Jibril, jadi mengajarkan dengan cara menanya. Wali Rasulullah SAW kalamun anil ihsan, dan Rasulullah itu punya kalam, punya ucapan tentang ihsan. Wa ahmiyatihi wa ta'rif bihi, ya. Wa ahmiyatihi wa ta'rif bihi, dan bagaimana pentingnya ihsan itu, dan beliau menjelaskan apa itu ihsan. Fil hadis alladzi yarwihi Muslim fi sahihi min hadis Umar bin Khattab, yang itu diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab sahihnya dari hadis Umar bin Khattab. Yaqulu fihi jawaban an su'ali Jibril. Rasulullah menjawab dari pertanyaannya Jibril, lahu al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan adalah kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kamu enggak melihat Allah, Allah melihat kamu. Keyakinan. Fahal sa'ala ahaduna nafsahu an wajhil hajati ila al-ihsan. Sekarang pernah enggak kamu nanya ke diri kamu, kata Syekh Al-Buti, betapa butuhnya kita tentang ihsan ini? Betapa butuhnya kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah, sementara orientasi hidup kita hanyalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Saya tidak ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Nah, bagaimana ibadah yang benar kalau kita tidak bisa merasakan ibadah seperti melihat Allah, atau tidak yakin Allah itu melihat kita? Betapa berantakan ibadah kita. Bagaimana kita nggak butuh tentang ihsan ini? Jadi beliau menjelaskan di awal-awal bahwa kitab tasawuf sebetulnya adalah kitab ihsan. Jadi ulama itu kan umurnya terbatas, apalagi umat Nabi, ya. Nabi kan udah ngomong umur umatku paling 60-70, paling banter, kalau lebih itu bonus gitu kan. Nah, sementara setiap imam itu punya spesialisasi. Imam Syafi'i ahli fikih, imam-imam tasawuf punya kitab ihsan, punya kitab tasawuf. Ada lagi ulama-ulama yang menjelaskan nanti tentang tauhid gitu kan. Dan itu kan nggak semuanya itu totalitas dalam semua bidang. Ada yang mereka kencengin di situ, ada yang spesialis hadis, ada yang spesialis fikih kan gitu kan. Nah, jadi ulama-ulama itu selalu terbagi dalam hal-hal kayak gitu. Jadi kita nggak bisa, kenapa kamu berfikih Syafi'i tapi kamu berakidah Imam Asy'ari gitu. Kenapa nggak pakai akidahnya Imam Syafi'i gitu kan? Ya setiap ulama itu punya spesialisasi
masing-masing. Justru hebat orang bisa menyatukan antara dua mazhab, berarti dia nggak mecah belah. Justru kita ini difitnah taklid buta, ngikutin ulama secara buta. Tapi sebenarnya taklid buta itu orang yang bikin suatu mazhab tunggal sebenarnya. Bikin mazhab tunggal tuh seperti kubu yang lain yang selain kita, mereka menciptakan mazhab cuma ini yang harus diikutin, caranya harus begini, dan selain ini berarti salah. Nah justru itu yang bahaya. Nah kalau kita kan melihat menimbang pendapat-pendapat para ulama, kemudian kita satuin ini selaras atau tidak, kita sendiri yang nimbang gitu. Jadi sebenarnya yang taklid buta itu siapa? Ba'daan wada'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amama hakikati kullin minal iman wal Islam. Setelah Rasulullah itu menjelaskan di depan itu hakikat setelah iman dan Islam ada ihsan.